Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Alfitro dengan NIM 19 14 20 167 dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu, ungkapkan perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah. Ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggadaikan emas ini dengan ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3/2002 tentang rahan atau gadai. Fatwa ini menjelaskan bahwa gadai emas diperbolehkan selama tidak mengandung riba. Perbedaan utamanya terletak pada pegadaian syariah bebas dari bunga dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Dalam fatwa tersebut dijelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahrum atau barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan besarnya biaya dilakukan berdasarkan akad ijaroh atau sewa tempat. Proses gadai emas ini secara garis besar dilakukan dengan 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu nasabah membawa emas yang akan digadaikan dan kartu identitas diri ke kantor pegadaian atau bank syariah. Yang kedua yaitu penaksiran atas nilai emas yang dimiliki nasabah dan nilainya ditentukan sepihak oleh pihak pegadaian atau bank syariah. Yang ketiga yaitu pegadaian menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan financing to value atau FTV atau perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan nasabah kepada bank atau pegadaian. Biasanya nilai taksiran antara 85% hingga 90% dari nilai emas. Dan tahapan yang keempat yaitu perusahaan menghitung biaya atas pegadaian, yaitu biaya administrasi atau biaya pemeliharaan. Nah, biaya administrasi tersebut biasanya diukur menurut kelompok pinjaman. Besarnya kisaran 0,2% sampai 0,3% dari besarnya pinjaman. Kesepakatan mengenai biaya pemeliharaan atas dasar akad ijaroh, dan biasanya biaya pemeliharaan dihitung per hari 10 atau 15 dan dibayar pada saat pelunasan dan dapat diperpanjang hingga 4 kali. Saat ini, gadai emas dapat dilakukan di perusahaan pegadaian atau bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Sistem operasional yang digunakan pada lembaga-lembaga tersebut berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, prinsip yang diterapkan oleh lembaga tersebut adalah sama, yaitu mengacu kepada fatwa DSN tersebut. Hal yang membedakan adalah dalam hal teknis dan layanan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan pendapat Anda, apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Dalam merespons darurat COVID-19 ini, lembaga zakat Baznas memfokuskan pendayaan dan pendistribuan dana zakat ke dua fokus utama, yaitu yang pertama program penyaluran khusus dan yang kedua yaitu pengamanan exciting program. Untuk pengamanan exciting program sendiri yaitu melanjutkan program-program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Mengenai program penyaluran khusus difokuskan ke dua sektor. Sektor yang pertama yaitu darurat kesehatan dan yang kedua yaitu darurat sosial ekonomi. Dalam sektor darurat kesehatan, Baznas secara langsung mendukung logistik dalam penanganan pasien COVID-19, seperti penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis di rumah sehat Baznas dan juga rumah-rumah sakit lainnya, menyediakan armada ambulan, serta menerjunkan tenaga medis yang berada di bawah naungan Baznas. Dalam sektor darurat sosial ekonomi, Baznas melaksanakan 3 bentuk kegiatan, yaitu cash forward, bantuan pangan, dan bantuan tunai mustahik.
Yang pertama yaitu program Cash for Work. Program ini menyasar kelompok-kelompok rentan dengan tujuan menghindarkan mereka dari kefakiran dan mencegah terjadinya kerentanan sosial dan kriminalitas di jalanan dan lingkungan masyarakat. Pada model ini, peserta diberikan pekerjaan seperti membantu tim Basnas dalam menyemprot disinfektan, menyalurkan bantuan, dan membantu tim lapangan Basnas. Selanjutnya, mereka akan diberikan uang tunai sebagai kompensasi, sehingga para peserta tetap mendapatkan penghasilan hariannya. Kegiatan yang kedua yaitu bantuan pangan. Bantuan pangan diberikan kepada masyarakat yang terdampak sosial ekonomi karena COVID-19 dalam bentuk sembako yang dikemas, dalam bentuk logistik paket keluarga, makanan siap saji, serta paket zakat fitrah selama bulan Ramadan. Kegiatan yang ketiga yaitu bantuan tunai mustahik. Kegiatan ini berupa pemberian uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek kepada mustahik yang terdampak COVID-19 yang dilakukan melalui transfer, wesel pos, atau melalui vintage atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan pendapat Anda, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini? Dengan maraknya pandemi COVID-19 ini, tidak hanya berdampak buruk pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang ekonomi. Sektor keuangan syariah pada masa pandemi ini lebih didominasi oleh dua bagian, yaitu capital market atau pasar modal dan perbankan syariah. Yang paling terkena dampaknya adalah lembaga keuangan syariah, yang memang berhubungan langsung dengan sektor real. Dalam hal ini, yang paling dikhawatirkan adalah lembaga keuangan mikro syariah. BPRS, KSPPS, dan BMT melayani unit usaha yang mengandalkan transaksi harian. Dengan kecenderungan orang work from home ini atau bekerja dari rumah, membuat orang tidak mengutamakan melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, sehingga akan berdampak langsung dengan likuiditasnya. Berdasarkan data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan terbaru, selama masa pandemi ini, total aset industri keuangan syariah terus meningkat. Perbankan syariah mengalami kenaikan 14 triliun dari bulan sebelumnya, yaitu 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. IKNB syariah atau industri keuangan non-bank syariah mengalami penurunan menjadi 107,2 triliun dari 109,4 triliun. Sedangkan kapital market atau pasar modal mengalami kenaikan dari 2.899,5 triliun menjadi 2.905,7 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang paling pesat adalah perbankan syariah dan kapital market syariah atau pasar modal syariah. Dan yang mengalami penurunan adalah IKNB syariah atau industri keuangan non-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.